Halo Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat 7 Mei 2021. Bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu sebarkan keramahan bukan kemarahan. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala rupa-rupa berkat, rupa-rupa karunia dan anugerah yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari, hingga pada saat ini Tuhan masih memberkati kami dengan kehidupan dan segala penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, di dalam penyertaan-Mu kami ingin bersama belajar akan firman-Mu, kami bersama ingin merenungkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati kami dan memampukan kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami, dan kami pun boleh membuahkan buah-buah yang terbaik di dalam hidup kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk perenungan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam surat Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-10 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-43, yang demikian sabda Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pernah suatu kali ketika saya pergi mau beli sesuatu gitu di salah satu minimarket di dekat gereja, minimarket yang ada maret-maretnya gitulah. Nah itu kan ada pintunya. Nah ketika saya mau masuk itu di depan saya ada orang yang juga mau masuk. Nah ketika dia mau masuk, dia buka pintunya. Tetapi yang menarik adalah dia tidak langsung menutup pintunya lagi, tetapi tetap membukanya dan mempersilahkan saya untuk masuk. Kemudian saya masuk, setelah saya masuk, kemudian baru orang ini itu menutup pintunya lagi. Nah, pengalaman sederhana ini membuat saya berpikir bahwa ternyata bentuk-bentuk kebaikan, bentuk-bentuk pelayanan yang
nyata itu bisa kita lakukan bahkan dalam bentuk-bentuk yang sangat sederhana seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh orang tadi. Saya tidak kenal orang itu, saya tidak kenal dia berlatar belakang apa, saya tidak kenal agamanya apa, saya tidak kenal dia dari mana. Dan saya juga yakin orang itu juga tidak kenal siapa saya, tidak kenal agama saya, tidak kenal latar belakang saya, dan tidak kenal juga asal-usul saya dari mana. Tetapi yang jelas adalah bahwa orang itu menunjukkan pelayanan yang luar biasa, menunjukkan kebaikan hati kepada orang lain. Nah, dalam hal ini saya yang ada di sana. Nah, itulah yang disebut sebagai sebuah keramahan. Keramahan adalah ketika kita mau melakukan sesuatu, baik itu dalam bentuk yang sangat sederhana kepada orang lain, tanpa melihat dari mana dia, tanpa melihat asal-usulnya dia, sehingga bentuk pelayanan yang dilakukan itu tak berbatas, gitu, tidak dibatasi oleh sekat-sekat apapun. Nah, itu adalah keramahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa pada teks yang kita baca tadi di dalam surat Kisah Para Rasul tadi pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 43, kita menjumpai sebuah penggalan cerita, yaitu cerita tentang Kornelius dan Petrus sebenarnya. Tetapi di penggalan itu kita melihat bahwa bagaimana ada rasa sikap keramahan yang ditunjukkan baik oleh Petrus maupun oleh Kornelius. Keramahan dari Petrus adalah begini. Pada waktu itu orang Yahudi yang adalah Petrus ini itu hukumnya dikatakan haram atau dikatakan hukumnya tidak wajar, tidak lazim ketika seorang Yahudi itu berkunjung ke rumah orang bukan Yahudi, yang dalam artian ini Kornelius, karena Kornelius bukan orang Yahudi dan Petrus itu orang Yahudi. Itu tidak lazim ketika orang Yahudi berkunjung ke rumah seorang bukan Yahudi. Bahkan yang dilakukan Petrus bukan hanya berkunjung, tetapi juga bercakap-cakap dengan mereka, dengan Kornelius dan orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, itu menunjukkan bahwa Petrus, keramahan yang dilakukan oleh Petrus itu tidak memandang sebuah latar belakang. Dia menembus batas-batas sekat yang lazim berlaku pada waktu itu, yaitu sekat agama, sekat kelompok dari Yahudi dan non-Yahudi atau bukan Yahudi. Itu yang ditunjukkan oleh Petrus. Dan hal yang sama juga ditunjukkan oleh Kornelius. Kornelius menunjukkan satu pemandangan yang tidak biasa juga ketika orang bukan Yahudi menyambut orang Yahudi datang ke rumahnya, dan sambutannya bukan hanya sambutan biasa, tetapi sambutan yang sangat hangat dikatakan, sambutan yang sangat baik, pelayanan yang sangat baik dilakukan oleh Kornelius sebagai orang non-Yahudi. Nah, kedua-dua orang ini menunjukkan keramahan yang tanpa batas. Bukan kemarahan oleh karena perbedaan yang mereka punyai yang ditunjukkan, tetapi keramahanlah yang mereka tunjukkan sama-sama. Sehingga kedua belah pihak ini sama-sama merasakan keramahan itu. Nah, salah satu alasan kenapa Petrus melakukan itu dan kenapa Kornelius mau melakukan itu juga, keramahan itu, kita temui di dalam ayat yang ke-34. Di sana dikatakan, Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Ini yang menarik, yang harus kita tangkap, bahwa Allah tidak pernah membedakan orang. Allah memberi berkat, Allah menunjukkan kebaikannya, Allah menunjukkan penyertaannya itu tidak memandang dia siapa, dia dari mana. Tetapi dikatakan bahwa Allah tidak membedakan orang. Nah, jika Allah saja tidak membedakan orang di dalam tindakan-tindakannya, Allah saja menunjukkan keramahan yang tidak berbatas pada kelompok-kelompok tertentu, lalu kenapa kita harus seringkali dibatasi oleh kelompok-kelompok kita ketika kita mau menunjukkan keramahan kita? Dan bagi orang yang ada di luar kelompok kita, seringkali yang kita tunjukkan bukan keramahan, tetapi justru kemarahan. Baik kita menyebar kemarahan ataupun kita memancing kemarahan dari orang lain, dari orang-orang atau kelompok di luar kita. Misalnya, dalam sosial media, baik di WhatsApp
WhatsApp grup, WhatsApp pribadi, ataupun juga dalam bentuk sosial media yang lain. Nah, seringkali yang terjadi adalah ketika ada berita miring tentang kelompok agama yang berbeda dengan kita. Misalkan ada kelompok agama A, itu mereka diserang berita miring. Kita belum tahu kebenaran beritanya bagaimana gitu. Tapi kemudian kita buru-buru untuk men-sharekan itu baik ke grup WA lain, baik kemudian mengirimkan ke siapa, ataupun juga men-sharekan ke sosial media yang lain. Itu yang seringkali kita lakukan. Kenapa? Karena kita ingin supaya yang kelompok lain itu terlihat tidak baik dan kelompok kita supaya terlihat lebih baik. Makanya kemudian ketika ada berita miring tentang orang lain, seringkali kemudian kita buru-buru untuk men-sharekan itu dan menyebarluaskan berita-berita itu. Padahal kita belum mengecek tentang kebenaran dan kevalitan dari berita itu. Tetapi kalau udah ada bernada negatif tentang orang lain, kita akan buru-buru men-share. Jika itu yang kita lakukan, maka bukan keramahanlah yang kita lakukan. Bukan keramahan yang kita sebarkan, melainkan kita menyebarkan kemarahan. Kita memancing kemarahan. Kita mungkin bisa mengatakan bahwa loh itu kan hak saya, itu kan terserah saya mau menyebarkan kemana. Ya betul, itu hak kita semua gitu. Tetapi yang menjadi kunci adalah apakah tindakan kita itu dalam rangka menyebarkan keramahan, menunjukkan keramahan, ataukah memancing kemarahan dan juga menyebarkan kemarahan. Kalau kita ingin menunjukkan keramahan, maka yang kita lakukan pertama bukan langsung buru-buru men-sharekan berita miring itu tentang saudara-saudara kita dari agama yang lain misal. Tetapi kita cek dulu kebenarannya. Jika itu tidak benar, justru kita bisa membantu mengklarifikasi. Tetapi kalau itu benar, ya sudah, tidak usah disebarkan lagi. Apalagi kalau kita itu tidak mau mencari kebenarannya, tidak mau mencari kevalitannya. Maka ya sudah, diamkan saja, tidak usah disebar berita itu kepada orang-orang lain. Sehingga kita mau menunjukkan kontribusi kita. Kontribusi apa? Kontribusi keramahan kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada saudara-saudara kita, tanpa melihat batas-batas sekat yang terjadi. Sehingga yang kita sebarkan bukan kemarahan, melainkan keramahan. Amin. Mari kita bersama menutup renungan kita pada hari ini dengan kita bersama berdoa. Kita menyerahkan setiap persoalan kita dan juga kita mohon kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menyebarkan keramahan dan bukan kemarahan. Mari kita berdoa. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami berjumpa dengan banyak orang. Kami berjumpa dengan banyak saudara-saudara, banyak sesama dari latar belakang yang bermacam-macam. Latar belakang agama, latar belakang ekonomi, latar belakang asal-usul dan sebagainya. Kami berjumpa dengan semua orang itu. Dan saat ini Tuhan, kami memiliki bekal yang lebih. Ketika Tuhan mengajarkan kami melalui sikap Petrus dan juga Kornelius, bahwa Tuhan menghendaki kami untuk kami menunjukkan keramahan kepada semua orang tanpa terbatas pada sekat-sekat tertentu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mau menyebarkan keramahan dan bukan menyebarkan dan memancing kemarahan. Sehingga dalam kehidupan kami bersama-sama bisa mengupayakan damai sejahtera dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Bapa, kami juga serahkan, biarlah kami tidak gampang terprovokasi oleh berita-berita miring dari yang belum tentu kebenarannya, yang itu terkait dengan saudara-saudara kami dari kelompok yang lain. Sehingga kami tidak memancing kemarahan mereka, tetapi kami membantu untuk meredam situasi yang ada. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakitnya, yang sedang bergumul dengan proses pemulihannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amorisya, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian,
Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Setiantono, Bapak Larbadyo, dan juga Saudara Yunan. Kami menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudara kami ini. Biarlah cinta kasih Tuhan yang memberkati mereka, yang menolong mereka di dalam pengobatan dan juga pemulihan yang saat ini sedang mereka jalani. Kami pun juga berdoa bagi orang tua kami oleh karena usia yang semakin lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijem Manggun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya. Kiranya Tuhan juga dengan rahmat-Mu, Engkau berkenan memberkati orang tua kami ini dan mencurahkan kekuatan serta pengharapan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami Tuhan, terkhusus untuk saudara-saudara kami umat muslim yang saat ini masih juga menjalani ibadah puasanya. Kiranya Tuhan memberkati puasa mereka, Tuhan memberikan kelancaran, dan Tuhan memberikan rahmat atas puasa dan ibadah yang mereka jalani saat ini. Kami serahkan Tuhan kehidupan bersama kami, dan kami serahkan setiap pergumulan-pergumulan pribadi kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami menyerahkan hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin.